kau merasa sudah berlari sejauh mungkin, tapi rezeki tetap seperti bayangan, selalu selangkah di depanmu. Malam ini, kita tidak akan mengejar apapun. Kita hanya akan mendengar sesuatu yang sejak lahir tak pernah meninggalkanmu, nafas. Para arif berbisik, saat nafas menjadi doa, rezeki tidak lagi perlu dipaksa. Tarikanmu adalah penerimaan, hembusanmu adalah penyerahan, dan di antara keduanya, pintu langit diketuk dengan sangat halus. Jika benar, mengapa selama ini hidup terasa berat? Mungkin bukan karena pintu tertutup, melainkan karena kita lupa cara mengetuknya. Tetaplah bersama saya, kita akan menyalakan cahaya itu dari dalam dada. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar, amin. Bayangkan dirimu duduk diam, tanpa target, tanpa ambisi yang saling berebut di dalam kepala. Hanya ada dirimu, kursi, dan udara yang keluar masuk dengan setia. Pada detik ketika kau memilih untuk menyadari tarikan yang paling sederhana itu, sesuatu yang lama terlupa perlahan kembali. Rasa hadir. Tarikanmu bukan lagi sekedar oksigen yang melewati tenggorokan. Ia menjelma undangan halus, seolah semesta menyodorkan segelas bening bernama ketenangan. Kau menerimanya. Begitu nafas itu mengisi dadamu, getarannya menyentuh tempat yang jarang disapa, ruang sunyi di balik gelisah. Dan ketika kau melepasnya perlahan, hembusanmu membawa pergi beban-beban kecil yang selama ini menumpuk tanpa suara. Disinilah narasi kita dimulai. Nafas sebagai jikir diam. Ia tidak butuh kalimat rumit, tidak meminta panggung, tidak menuntut saksi. Ia hanya meminta satu hal, kesadaran. Sebab di dalam kesadaran itulah doa paling jernih lahir. Doa yang tidak tersangkut ambisi, tidak bercampur cemas, tidak berisik di permukaan. Nafas sebagai doa adalah bahasa yang dimengerti langit. Bahasa yang tidak membutuhkan terjemahan. Setiap tarikan menjadi sinyal penerimaan. Setiap hembusan menjadi pernyataan pasrah. Inilah kunci pertama yang jarang disebut. Ketika dua gerak sederhana itu dijaga, rezeki tanpa dipaksa mulai menemukan alamatnya. Mungkin kau bertanya, bagaimana udara yang tak terlihat bisa mengubah arah hidup? Jawabannya bukan pada udaranya, melainkan pada getaran hati yang menjemputnya. Saat kau menarik nafas sambil mengingat bahwa semua ini adalah pemberian, maka hatimu menyesuaikan nada. Nada itulah yang memanggil persetujuan semesta, bukan karena kau berteriak, tetapi karena kau selaras. Ketika hembusanmu kau lepaskan dengan ikhlas, maka kebiasaan menggenggam longgar sejenak. Pada celah itulah magnet rezeki mulai bekerja. Peluang yang dulu luput karena pikiran sempit kini terlihat lebih terang. Sikap orang di sekitarmu pelan-pelan melunak, percakapan jadi lebih jernih, keputusan jadi lebih tepat. Semua tampak sederhana, tapi hasilnya nyata. Namun tidak ada perubahan tanpa ujian. Pada hari-hari awal, pikiran lama akan mengajakmu kembali berlari, memperbanyak to-do list, menambah kejaran, memperkeras suara cemas. Disinilah latihan dimulai, bukan menghilangkan tugas, tetapi mengganti bahan bakar. Dari tenaga panik menuju tenaga hadir. Kau tetap bekerja, tetap bergerak, tetap menjemput kesempatan. Hanya saja engkau menggantikannya dengan ritme. Tarik, terima, hembus, serahkan. Ritme ini membuat langkahmu tidak lagi patah-patah. Ia menyambung aliran yang tadinya terputus-putus oleh keraguan. Pada malam ketika kau hampir menyerah, cobalah sekali lagi. 5 tarikan sadar, 5 hembusan ikhlas. Dengarkan bagaimana detak hati melambat, bagaimana wajah mengendur, bagaimana kata-kata di kepala kehilangan tajinya. Di momen itu, kau akan merasakan sesuatu yang tidak datang dari kesimpulan logika, melainkan dari rasa pulang. Kau sadar bahwa hidup mungkin tidak pernah mudah, tetapi tidak harus sulit. Kau sadar bahwa rezeki mungkin tidak selalu besar, tetapi bisa cukup, bahkan melimpah bila datang melalui pintu yang benar. Dan ketika kau membuka mata, dunia tidak berubah wujud. Jalan tetap jalan, tugas tetap tugas. Tetapi engkau berubah dari pengejar menjadi pengundang,
Peralihan kecil ini adalah awal dari semua bab berikutnya. Karena malam ini kau menemukan cara mengetuk pintu yang selama ini kau anggap terkunci. Pertanyaannya, beranikah kau meneruskan langkah atau kau akan kembali berlari dan melupakan bahasa yang baru saja diingatkan oleh dadamu sendiri? Ada satu tempat yang selalu ikut kemanapun kau pergi, tapi jarang kau kunjungi, ruang sunyi di dalam dada. Ia tidak terlihat, tidak bisa difoto, tapi sesungguhnya di sanalah semua doa bermula dan semua ketenangan berakhir. Setiap kali kau menarik nafas dalam-dalam, udara itu tidak hanya mengisi paru-paru, tapi juga mengetuk pintu ruang itu perlahan. Namun kebanyakan dari kita terlalu sibuk mengejar dunia di luar, hingga tidak sempat menengok dunia yang hidup di dalam diri. Padahal, di sanalah rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Cobalah sejenak, duduk tenang, tutup mata, tarik nafas perlahan, biarkan udara masuk tanpa tergesa. Rasakan bagaimana dadamu mengembang, lalu lepaskan perlahan, seperti melepaskan beban yang tak perlu. Lakukan tanpa tujuan lain selain ingin hadir. Di momen itu, kau akan menyadari bahwa keheningan tidak berarti kosong. Justru di dalam diam itu ada kehidupan yang lebih halus, denyut yang berbicara tanpa kata. Di sana, pikiran berhenti menjadi penguasa, dan hati mulai bicara dalam bahasa yang hanya bisa didengar oleh mereka yang tenang. Ruang sunyi di dalam dada bukanlah tempat yang asing, hanya saja kita terlalu lama meninggalkannya. Kita pergi mengejar suara dunia yang riuh, mengejar tepuk tangan, angka, dan pujian, hingga lupa bahwa semua itu akan kembali hening pada waktunya. Dan ketika hening itu datang, seringkali kita takut. Takut karena tidak terbiasa berhadapan dengan diri sendiri. Namun bagi mereka yang berani diam dan mendengar, hening justru menjadi sahabat. Di sanalah mereka menemukan keseimbangan antara usaha dan pasrah, antara rencana dan doa, antara dunia dan langit. Bila engkau melatih kesadaran itu, perlahan hidupmu mulai berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena hatimu menjadi lapang. Ketika hati lapang, langkah pun ringan. Masalah tetap datang, tapi tidak lagi mengguncang seluruh dirimu. Kau mulai melihat bahwa setiap kejadian hanyalah bagian dari tarikan dan hembusan kehidupan. Ada saat menerima, ada saat melepaskan. Sama seperti nafas, tidak bisa kau tahan, tidak bisa kau percepat. Cukup dijaga ritmenya, dan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Perhatikan orang-orang yang tampak tenang di tengah kesulitan. Mereka bukan tanpa masalah, hanya saja mereka sudah menemukan ruang sunyi itu. Mereka tahu kemana harus kembali saat dunia di luar mulai bising. Di sanalah mereka bernafas dengan penuh kesadaran, menata hati dan menyadari bahwa rezeki tidak datang dari kepanikan. Rezeki datang saat hati siap menerimanya, dan hati hanya siap ketika berada dalam ketenangan. Maka mulai hari ini, jika dunia terasa berat, jangan terburu-buru mencari solusi di luar. Cobalah menepi sejenak dan dengarkan nafasmu sendiri. Karena di dalam setiap tarikan, ada pesan lembut yang ingin disampaikan Tuhan, bahwa engkau tidak pernah sendirian. Selama udara masih keluar dan masuk dari dadamu, berarti kasih-Nya masih mengalir. Rezeki mungkin belum tampak, tapi pintunya sedang disiapkan. Ruang sunyi itu bukan sekadar tempat untuk menenangkan diri. Ia adalah altar kecil di dalam dirimu sendiri. Tempat di mana langit dan bumi bertemu dalam satu titik yang disebut kesadaran. Dan di titik itu, semua doa yang kau hembuskan tidak lagi tersesat. Ia tahu jalan pulang ke sumbernya. Ketika seseorang mulai menyadari nafasnya, sesuatu yang lembut dan tak kasat mata perlahan tumbuh di dalam dirinya. Rasa syukur. Bukan syukur yang diucapkan dengan kata-kata, tapi syukur yang hadir tanpa perlu dijelaskan. Ia muncul begitu saja, seiring kesadaran bahwa setiap tarikan udara adalah pemberian, dan setiap hembusan adalah izin untuk melepaskan. Di sanalah cahaya mulai menyala, bukan dari luar, melainkan dari dalam dada yang tenang.
Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menuntun langkah-langkah kecil menuju kehidupan yang lebih lapang. Syukur yang lahir dari nafas berbeda dengan syukur yang hanya diucapkan lewat lisan. Syukur dalam nafas tidak bisa dipalsukan. Ia hidup dari pengalaman langsung, dari kesadaran bahwa bahkan di tengah kesulitan, masih ada kehidupan yang berdenyut di dalam diri. Saat kau menarik nafas dengan penuh penerimaan, sebenarnya kau sedang berkata, "Aku menerima takdirku hari ini." Dan saat kau melepaskannya dengan ikhlas, kau sedang berkata, "Aku menyerahkan segalanya padamu." Dua kalimat itu meski tak pernah terucap, bergema di alam semesta. Itulah doa paling jujur yang bisa dilakukan manusia. Doa yang tidak berisik tapi kuat. Dalam hidup seringkali kita lupa menyalakan cahaya itu. Kita sibuk menuntut lebih, sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita berlari mengejar sesuatu yang belum tentu membawa ketenangan, lalu merasa kecewa ketika dunia tidak memberi seperti yang kita mau. Padahal dunia tidak pernah menutup rezeki, hanya saja hati kita terlalu gelap untuk melihat arah datangnya cahaya. Syukur adalah kunci untuk menyalakan kembali pelita yang padam, dan pelita itu menyala setiap kali kita berhenti sejenak, menarik nafas dengan kesadaran, lalu menghembuskannya dengan rasa terima kasih. Perhatikan mereka yang hidupnya tampak ringan, yang wajahnya bersinar meski hidupnya sederhana. Rahasianya bukan pada banyaknya harta, tapi pada ketenangan yang bersumber dari dalam. Mereka hidup dengan ritme alam, bukan ritme kecemasan. Mereka tahu bahwa semua yang datang dan pergi hanyalah bagian dari tarikan dan hembusan kehidupan. Mereka tidak melawan arus, melainkan menari bersama arus itu. Dan di tengah tarian itu, mereka menemukan satu hal yang dicari semua orang: kedamaian. Dari kedamaian itu, rezeki mengalir seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Syukur yang menyalakan cahaya bukan hanya membuat hidup terasa ringan, tapi juga menarik hal-hal baik mendekat. Ketika seseorang hidup dalam getaran syukur, orang-orang di sekitarnya ikut merasakannya. Aura lembut itu mengundang kepercayaan, membuka peluang, dan menenangkan siapapun yang berada di dekatnya. Begitu pula dengan semesta. Ia selalu memantulkan energi yang kau kirimkan. Jika yang keluar dari nafasmu adalah rasa cukup, maka yang datang padamu juga akan membawa kecukupan. Jika yang keluar adalah kegelisahan, maka dunia pun menjawab dengan hal yang sama. Maka jagalah cahaya itu. Jangan biarkan ia padam oleh keluhan atau ketakutan. Karena setiap kali kau bersyukur, sebutir cahaya kecil menyala di dadamu. Dan saat cahaya-cahaya itu semakin banyak, mereka bersatu menjadi terang yang menuntun langkahmu. Bukan hanya menuntun jalan hidup, tapi juga mengundang rezeki dari arah yang tak kau sangka. Dunia menjadi lebih ramah, waktu terasa lebih lembut, dan hati tahu kemana harus melangkah tanpa ragu. Ketika nafas menjadi syukur, dan syukur menjadi cahaya, hidupmu tidak lagi gelap. Kau akan berjalan di bawah sinar yang kau nyalakan sendiri. Sinar yang lahir dari kesadaran bahwa hidup ini, dalam segala bentuknya, selalu layak untuk disyukuri. Ada kalanya hidup terasa seperti dinding yang tak bisa ditembus. Doa telah dipanjatkan, usaha telah dilakukan, namun jawaban seolah tak kunjung datang. Di saat seperti itu, banyak orang memilih berhenti berdoa, seolah langit telah menutup telinganya. Padahal mungkin bukan langit yang diam, melainkan kita yang berhenti mengetuknya dengan cara yang benar. Para arif bijak pernah berkata, setiap nafas adalah ketukan halus di pintu langit, ketukan yang tidak terdengar oleh telinga dunia, namun menggema di ruang gaib tempat takdir disusun. Ketika seseorang bernafas dengan kesadaran penuh, sesungguhnya ia sedang memanggil Sang Pencipta tanpa suara. Tarikan nafas menjadi undangan, hembusan nafas menjadi jawaban. Setiap kali udara keluar dan masuk dari dada, ia membawa pesan batin yang hanya bisa diterjemahkan oleh hati yang lembut. Maka, jika engkau ingin doamu lebih didengar, mulailah dengan menenangkan nafasmu. Karena doa yang dibisikkan dalam ketenangan lebih nyaring di langit daripada doa yang diteriakkan
kegelisahan. Nafas yang sadar mengandung frekuensi yang unik. Ia tidak hanya menggerakkan tubuh, tapi juga membuka jalur energi antara manusia dan Tuhannya. Ketika seseorang menarik nafas sambil mengingat siapa yang memberinya kehidupan, maka udara yang masuk itu membawa getaran suci yang menembus batas dunia, dan saat udara itu keluar dengan rasa pasrah, ia membawa kembali segala keluh dan beban, lalu meletakkannya di kaki Sang Maha Kuasa. Proses ini sederhana, tapi sangat dalam. Inilah doa yang tak memerlukan kata-kata, namun selalu mendapat jawaban dalam bentuk yang mungkin tidak segera terlihat. Kita sering mengira doa harus panjang, harus dengan kalimat-kalimat indah agar Tuhan berkenan mendengarnya. Tapi ternyata yang ia dengar bukanlah panjangnya kalimat, melainkan jernihnya niat. Doa yang paling jujur adalah yang diucapkan dengan diam, lewat nafas yang tenang dan hati yang berserah. Disitulah getaran jiwa bekerja, menyentuh lapisan-lapisan langit yang tak bisa dijangkau oleh suara. Langit selalu mendengar ketukan halus itu, bahkan saat bibirmu terdiam. Ada banyak orang yang hidupnya seolah selalu mendapat pertolongan pada waktu yang tepat. Kadang mereka belum sempat meminta, tapi bantuan sudah datang. Itulah buah dari nafas yang dijaga dalam kesadaran. Ketika hati dan nafas menyatu dalam pasrah, dunia pun ikut berputar menyesuaikan. Semesta akan bergerak melalui hal-hal kecil. Pertemuan yang kebetulan, ide yang muncul tiba-tiba, atau kabar baik yang datang tanpa disangka. Semua itu bukan kebetulan, melainkan bentuk balasan dari pintu langit yang telah terbuka oleh ketukan lembutmu. Maka jangan lagi terburu-buru mengeluh bahwa doamu tidak dikabulkan. Mungkin kau hanya perlu menenangkan diri, memperlambat nafas dan mendengarkan kembali suara di dalam dada. Setiap tarikan adalah aku menerima. Setiap hembusan adalah aku menyerahkan. Dua kalimat itu saja sudah cukup untuk mengetuk pintu langit ribuan kali dalam sehari. Dan ketika engkau melakukannya dengan tulus, kau akan menyadari sesuatu. Pintu itu tidak pernah tertutup. Ia hanya menunggu seseorang yang tahu cara mengetuknya dengan lembut. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kesadaran. Saat nafasmu menjadi doa, maka setiap helaannya adalah surat cinta yang dikirimkan ke langit, dan setiap balasannya adalah rezeki yang turun ke bumi dalam bentuk yang paling indah. Pernahkah kau merasa seolah hidupmu berjalan di tempat? Sudah berusaha keras tapi hasilnya tetap sama. Seakan ada dinding tak terlihat yang menghalangi setiap langkahmu. Banyak orang menyebutnya nasib, namun para bijak mengatakan, takdir bukan sesuatu yang datang tanpa sebab. Ia bergerak mengikuti getaran yang kau pancarkan setiap saat. Dan getaran itu paling halus dan paling jujur, terpancar lewat nafasmu sendiri. Setiap tarikan dan hembusan nafas adalah seperti garis halus yang ditulis di lembar takdirmu. Saat engkau menarik nafas dengan syukur, garis itu membentuk jalan yang lapang. Tapi ketika kau menariknya dalam keluh dan marah, garis itu menjadi sempit dan berliku. Alam semesta membaca getaran ini lebih cepat daripada suara. Maka, setiap saat, kau sebenarnya sedang menulis ulang peta hidupmu. Bukan dengan pena, tapi dengan kesadaran pada nafas. Bayangkan sebuah kolam yang tenang. Ketika permukaannya jernih, langit bisa memantulkan bayangnya dengan sempurna. Tapi saat airnya bergelombang, pantulan itu terpecah dan menjadi buram. Begitu pula dengan takdirmu. Hati yang gelisah membuat jalan hidup terlihat kabur, padahal jalannya sudah ada di depan mata. Hanya saja cermin di dalam dirimu sedang bergetar. Nafas yang tenang adalah cara untuk mengembalikan kejernihan itu. Setiap tarikan yang sadar menenangkan ombak. Setiap hembusan yang ikhlas meredakan badai di permukaan hati. Kadang manusia mengira bahwa mengubah takdir berarti melawan segala sesuatu. Padahal, mengubah takdir sejati berarti menyelaraskan diri dengan arusnya. Saat kau mulai bernafas dengan kesadaran, kau mulai membaca arah hidupmu tanpa panik. Kau tahu kapan harus melangkah, kapan harus diam. Kau tidak lagi melawan, tapi
tapi ikut menari bersama aliran yang membawamu menuju tujuan yang tepat. Inilah makna dari selaras dengan kehendaknya. Bukan menyerah tanpa daya, tapi tunduk dalam kepercayaan. Takdir yang baik bukan hanya hasil dari kerja keras, tapi dari kerja batin yang halus. Orang yang menjaga nafasnya hidup dalam ketenangan yang membuat keputusan-keputusannya lebih jernih. Ia tidak terburu-buru, tidak mudah marah, dan tidak mudah putus asa. Dari sanalah datang kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu yang membuka pintu rezeki. Sebab rezeki tidak selalu tentang jumlah, tapi tentang kemampuan melihat peluang yang sebelumnya tak terlihat. Dan peluang itu hanya tampak bagi hati yang tenang. Bila engkau mulai melatih kesadaran ini, kau akan menyadari bahwa setiap kesulitan bukan kutukan, melainkan penanda di peta perjalananmu. Setiap tarikan nafas membawamu satu langkah lebih dekat ke arah yang telah disiapkan Tuhan. Kadang jalan itu tampak berputar, tapi jika dilihat dari atas, dari pandangan Sang Maha Penulis, semua garis itu saling terhubung dan membentuk makna. Jadi jangan buru-buru mengeluh ketika hidup terasa berat. Mungkin yang perlu kau lakukan bukan mempercepat langkah, tapi memperdalam nafas. Karena di ujung setiap helaannya, ada tangan tak terlihat yang sedang menulis ulang kisahmu. Dan bila kau menulisnya dengan syukur, maka peta takdirmu akan berubah perlahan. Dari jalan yang sempit, menjadi jalan yang luas, tenang, dan penuh cahaya. Ada luka-luka yang tidak terlihat, tapi terasa setiap kali kita diam. Luka yang tidak meneteskan darah, namun membuat dada terasa sesak. Itulah retakan di dalam diri. Retakan yang lahir dari kekecewaan, kehilangan, dan ketakutan yang tak pernah selesai. Banyak orang berusaha menutupinya dengan kesibukan, dengan tawa, atau bahkan dengan doa yang terburu-buru. Namun luka batin bukan sesuatu yang bisa dihapus oleh waktu semata. Ia hanya bisa disembuhkan oleh kesadaran, dan pintu kesadaran itu terbuka lewat nafas. Ketika seseorang menarik nafas dalam-dalam dan sadar penuh pada udara yang mengisi dadanya, saat itu tubuh dan jiwa mulai berbicara dalam bahasa yang sama. Nafas membawa oksigen ke seluruh tubuh, tapi di saat bersamaan, ia juga membawa pesan, "Aku masih hidup. Aku masih diberi kesempatan untuk sembuh." Seringkali kita lupa bahwa tubuh tidak hanya memerlukan makanan, tapi juga ketenangan. Nafas yang sadar adalah makanan bagi jiwa. Ia membersihkan hal-hal yang tak pernah bisa disentuh oleh tangan. Cobalah ketika kau merasa patah atau lelah. Jangan buru-buru mencari pelarian. Duduk tenang, tarik nafas perlahan, rasakan udara itu menelusuri seluruh tubuhmu. Bayangkan setiap tarikan membawa cahaya kecil yang menyinari sisi-sisi gelap di dalam dirimu. Cahaya itu menemukan luka-luka lama yang pernah kau sembunyikan, lalu memeluknya tanpa menghakimi. Saat kau menghembuskannya perlahan, lepaskan segala kenangan pahit yang menahan langkahmu. Tidak perlu dipaksa, cukup izinkan mereka pergi. Setiap helaan adalah bentuk pengampunan, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Orang-orang bijak mengatakan bahwa tidak ada penyakit yang lebih berat daripada hati yang sesak. Dan sesak itu seringkali datang dari nafas yang terburu-buru. Nafas yang pendek adalah tanda bahwa kita sedang melawan hidup, sedang menahan sesuatu yang seharusnya dilepaskan. Namun ketika kita mulai bernafas dengan kesadaran, tubuh kita mengingat kembali irama aslinya. Denyut menjadi tenang, pikiran melambat, dan rasa sakit yang semula menekan mulai melunak. Disitulah penyembuhan terjadi, pelan, halus, tapi nyata. Nafas juga punya kemampuan untuk mengubah energi di sekitar kita. Ketika kau bernafas dengan damai, orang lain bisa merasakannya meski tanpa kata. Energi tenang itu menular, menenangkan, bahkan membuka ruang bagi cinta dan kebaikan untuk masuk. Mungkin itulah mengapa orang-orang yang hatinya jernih tampak menenangkan hanya dengan kehadirannya. Mereka tidak sedang berpura-pura kuat. Mereka hanya telah menyembuhkan diri melalui kesadaran pada nafasnya sendiri. Tidak ada perjalanan yang lebih penting dari perjalanan kembali ke dalam diri. Di sana ada ruang yang menunggu untuk disembuhkan,
ruang yang tidak bisa disentuh oleh siapapun kecuali oleh kesadaranmu sendiri. Dan setiap kali kau memilih untuk bernafas dengan sadar, kau sedang menambal retakan-retakan itu satu persatu. Hingga suatu hari nanti, kau akan duduk dalam diam dan menyadari sesuatu yang indah, bahwa luka itu tidak lagi menyakitkan. Ia telah berubah menjadi pintu bagi cahaya masuk. Ketika cahaya itu telah menembus ke dalam dirimu, dunia luar pun ikut berubah. Bukan karena dunia menjadi lebih baik, tapi karena hatimu telah sembuh dan siap melihat segalanya dengan mata yang baru. Mata yang penuh kasih, tenang, dan bersyukur. Setiap kali engkau menarik nafas, sesungguhnya ada sesuatu yang jauh lebih besar terjadi daripada sekadar udara yang masuk ke dalam tubuh. Nafas bukan hanya tanda kehidupan, tapi jembatan halus yang menghubungkan dunia yang tampak dengan dunia yang tak terlihat. Tarikan nafasmu berasal dari bumi, namun kekuatannya datang dari langit. Di antara dua dunia itu, engkau menjadi penghubungnya, makhluk yang berdiri di tengah, menghubungkan yang fana dengan yang abadi. Banyak orang tidak menyadari betapa sakralnya proses ini. Mereka bernafas seperti mesin, cepat dan tanpa rasa. Padahal, dalam setiap hembusan tersimpan peluang untuk berbicara dengan Sang Pencipta. Ketika seseorang bernafas dengan kesadaran, ia sesungguhnya sedang berdoa tanpa suara. Ia tidak sedang meminta, melainkan menyambungkan diri. Itulah sebabnya para sufi sering mengatakan bahwa zikir paling dalam adalah zikir yang tidak terdengar, yang hanya terjadi di antara satu tarikan dan satu hembusan. Bayangkan dirimu sedang duduk di tempat yang tenang. Tarik nafas perlahan, rasakan udara masuk, lalu hembuskan dengan lembut. Saat itu, tanpa disadari, engkau sedang mengirimkan pesan ke langit. Pesan itu tidak berisi kata-kata, tapi getaran yang jujur. Karena datang dari hati yang hening, langit selalu mendengar getaran seperti itu. Dan ketika langit mendengar, bumi pun ikut menyesuaikan diri. Inilah sebabnya, orang-orang yang hidup dalam ketenangan sering tampak selaras dengan segala hal. Seolah apapun yang mereka inginkan, datang tanpa mereka kejar. Jembatan antara dunia dan langit bukan sesuatu yang perlu dicari di luar. Ia ada di dalam dirimu, menunggu untuk digunakan. Setiap tarikan nafas yang penuh kesadaran memperkuat jembatan itu, sementara setiap hembusan yang disertai syukur membuatnya semakin kokoh. Ketika jembatan itu terbentuk, segala hal dalam hidupmu mulai mengalir dengan cara yang lebih lembut. Masalah tetap datang tapi tidak lagi menenggelamkan. Rintangan muncul, tapi selalu ada jalan keluar yang muncul tepat pada waktunya. Semua karena hubunganmu dengan langit telah terbuka, dan aliran berkah mengalir kembali ke bumi melalui dirimu. Namun, hubungan ini bisa terputus ketika hati dipenuhi kegelisahan. Nafas menjadi pendek, dada terasa sempit, dan dunia seakan menutup pintunya. Bukan karena Tuhan menjauh, melainkan karena kita menutup jembatan itu sendiri. Saat pikiran dipenuhi ketakutan dan keinginan yang berlebihan, nafas kehilangan iramanya. Hubungan dengan langit pun melemah. Tapi kabar baiknya, jembatan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu engkau untuk kembali tenang, menarik nafas lagi dengan penuh kesadaran, dan membuka jalan yang tertutup oleh kebisingan. Ketika engkau menyadari bahwa nafas adalah jembatan antara bumi dan langit, kau tidak akan lagi memandang hidup dengan cara yang sama. Setiap tarikan udara menjadi kesempatan untuk terhubung, setiap hembusan menjadi bentuk penyerahan. Engkau tidak lagi merasa sendirian karena setiap kali kau bernafas, kau tahu bahwa ada hubungan yang selalu hidup di dalam dirimu. Hubungan yang tidak bisa diputus oleh waktu, jarak, atau keadaan. Dan di momen itulah, dunia terasa lebih damai. Karena engkau akhirnya mengerti, ternyata surga tidak selalu harus dicari di langit yang jauh. Dia bisa ditemukan di antara dua nafasmu, di ruang kecil yang sunyi, tempat dunia dan langit bertemu dalam kesadaran. Ada saat-saat dalam hidup ketika semuanya tampak mengalir begitu saja. Pintu-pintu terbuka tanpa diduga, orang-orang datang membawa pertolongan, dan masalah yang berat mendadak menemukan jalan keluarnya.
Tapi ada pula masa di mana segalanya terasa macet. Usaha keras seperti tak berbuah, doa seolah terhenti di udara. Saat itu, banyak yang berpikir bahwa takdir sedang tidak berpihak. Padahal bisa jadi bukan takdir yang berubah, melainkan arusnya yang tak lagi seirama dengan dirimu. Nafas adalah cara paling lembut untuk menyelaras kembali dengan arus takdir. Dalam setiap tarikan, ada kekuatan yang membawamu ke arah kehidupan yang seharusnya. Dalam setiap hembusan, ada penyerahan yang membuka jalannya. Ketika seseorang hidup dengan nafas yang tenang dan sadar, ia sedang mengatur ritme batin agar sejalan dengan ritme semesta. Ia tidak lagi memaksa arah, tapi juga tidak pasrah tanpa gerak. Ia hanya menyesuaikan langkah, seperti perahu yang menyesuaikan layar dengan arah angin. Di sanalah keseimbangan antara usaha dan pasrah ditemukan. Bayangkan air sungai yang mengalir dari hulu ke muara. Jika kau berenang melawan arus, tubuhmu akan cepat lelah. Tapi jika kau belajar membaca arus dan mengikuti alirannya, perjalananmu menjadi mudah. Begitu pula dengan hidup. Banyak orang terjebak dalam keinginan untuk mengendalikan segalanya, memaksa kehidupan agar mengikuti rencananya sendiri. Padahal, hidup memiliki iramanya sendiri. Ketika kau bernafas dengan kesadaran, perlahan tubuh dan hatimu belajar mengenali irama itu. Kau mulai merasakan kapan harus bergerak, kapan harus diam, kapan harus menunggu, dan kapan harus melangkah. Ketenangan nafas membuat pikiran lebih jernih. Dan dalam kejernihan itu, keputusan-keputusan penting muncul tanpa kebingungan. Kau tidak lagi membuat pilihan karena panik, tapi karena merasa yakin pada waktu yang tepat. Keajaiban kecil pun sering terjadi di momen seperti ini. Pertemuan tak terduga, ide yang datang tiba-tiba, atau keberuntungan yang muncul dari arah yang tak pernah kau bayangkan. Itu bukan kebetulan, melainkan arus takdir yang kembali mengalir setelah lama tersumbat oleh kegelisahan. Orang-orang bijak percaya bahwa takdir bukan sesuatu yang kaku. Ia seperti air, bisa berubah bentuk, bisa melebar, bisa mencari jalannya sendiri. Namun arah arusnya selalu bergantung pada kualitas energi yang kita pancarkan. Nafas yang penuh syukur dan pasrah memancarkan energi lembut yang menarik kebaikan. Sedangkan nafas yang terburu-buru dan penuh keluh justru membuat aliran itu berputar ke arah yang sempit. Karena itu, siapapun yang ingin hidupnya lapang harus terlebih dahulu menenangkan nafasnya. Kunci untuk membuka arus takdir bukan terletak pada kekuatan tangan atau kecerdasan pikiran, tapi pada keseimbangan di dalam dada. Di sanalah pusat gerak kehidupan bekerja. Setiap tarikan adalah penerimaan, setiap hembusan adalah pelepasan. Jika dua hal itu dijaga dengan kesadaran, maka hidupmu akan bergerak dalam harmoni. Arus yang dulu menentangmu akan berubah menjadi aliran yang membawamu lebih jauh. Bukan karena kau memaksanya, tetapi karena kau akhirnya belajar untuk mengalir bersamanya. Ketika kau sampai di titik ini, kau akan mengerti bahwa takdir bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Ia hanyalah arus besar yang menunggu untuk kau pahami. Dan begitu engkau menyesuaikan iramamu dengan nafas yang sadar, kau tidak lagi berjalan sendiri. Alam semesta ikut melangkah bersamamu, memastikan bahwa setiap langkahmu menuju tempat yang telah dituliskan untukmu dengan penuh kasih. Bayangkan dirimu berdiri di tengah padang luas. Angin berhembus dari segala arah, membawa debu, aroma tanah, dan suara kehidupan. Begitulah rezeki bekerja. Ia tidak datang dari satu sisi saja. Ia mengalir seperti angin, tak terlihat, namun bisa dirasakan oleh hati yang peka. Tapi ada satu rahasia yang menentukan apakah angin itu akan mendekat atau menjauh. Getaran yang kau pancarkan melalui nafasmu. Setiap kali engkau menarik nafas dengan kesadaran, kau sedang menyalakan magnet halus di dalam dirimu. Magnet itu tidak terlihat, tapi daya tariknya nyata. Ia memanggil hal-hal yang selaras dengan getaranmu. Orang baik, peluang, kemudahan, bahkan pertolongan yang datang di saat tak terduga.
Sebaliknya, ketika nafasmu dipenuhi keluhan dan kecemasan, magnet itu melemah. Rezeki yang seharusnya datang menjadi ragu mendekat, karena getaranmu tidak lagi seirama dengannya. Banyak orang bekerja keras siang dan malam, tapi tetap merasa hidupnya sempit. Mereka mengejar dengan seluruh tenaga, namun hasilnya tak sebanding dengan lelahnya. Sementara ada pula orang yang hidupnya tampak sederhana, namun apapun yang mereka sentuh terasa mengalir dengan mudah. Rahasianya bukan pada kerja yang lebih keras, melainkan pada cara mereka bernafas. Nafas yang tenang melahirkan hati yang jernih, dan hati yang jernih memancarkan frekuensi syukur. Frekuensi itulah yang menjadi magnet paling kuat bagi segala kebaikan. Kau mungkin pernah merasakan hari-hari ketika segala sesuatu berjalan lancar. Pekerjaan terasa ringan, orang-orang bersikap ramah, bahkan hal kecil pun membawa kebahagiaan. Itu bukan kebetulan. Saat itu, tanpa disadari, nafasmu sedang selaras dengan semesta. Getaran syukur mengalir bersama udara yang keluar dan masuk dari tubuhmu. Dan semesta seperti cermin yang lembut, memantulkan energi itu kembali kepadamu dalam bentuk rezeki yang melimpah. Namun ketika hati mulai gelisah, nafas menjadi pendek dan terburu-buru. Tanpa sadar, kau sedang menutup pintu bagi aliran rezeki itu sendiri. Gelombang energi yang keluar dari tubuhmu menjadi kacau, seperti frekuensi radio yang hilang sinyal. Tidak ada yang salah dengan berusaha, tetapi usaha tanpa kesadaran hanya menimbulkan kebisingan di dalam diri. Dan dari kebisingan itu, rezeki sulit menemukan jalan untuk masuk. Untuk menyalakan kembali magnet itu, kau tak perlu ritual rumit. Cukup berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan lepaskan perlahan. Bayangkan setiap tarikan nafas membawa energi cahaya masuk ke dalam dadamu, dan setiap hembusan melepaskan beban yang menutup getaranmu. Lakukan dengan lembut. Rasakan bagaimana tubuhmu mulai mengendur, bagaimana pikiran menjadi tenang. Dalam ketenangan itulah magnet itu kembali bekerja, memanggil apapun yang memang ditakdirkan untukmu. Nafas bukan hanya alat untuk hidup, tapi bahasa antara dirimu dan semesta. Setiap hembusan yang sadar adalah pesan yang dikirim ke langit, dan setiap jawaban dari langit turun dalam bentuk kesempatan, ide, atau pertemuan yang membawa perubahan. Maka, jika hidupmu terasa buntu, jangan terburu-buru menyalahkan keadaan. Mungkin yang perlu diperbaiki bukan langkahmu, melainkan nafasmu. Karena ketika nafasmu selaras dengan rasa syukur, kau tidak lagi perlu mengejar apapun. Yang kau butuhkan akan datang dari segala arah, seperti angin yang mencari rumahnya sendiri. Rezeki pun begitu. Ia tidak tersesat, hanya menunggu untuk dipanggil oleh hati yang tenang. Ada doa-doa yang diucapkan dengan kata-kata, dan ada doa-doa yang lahir dari keheningan. Doa yang tak keluar dari mulut, tapi dari setiap tarikan dan hembusan nafas. Doa seperti inilah yang tidak bisa ditolak, karena ia tidak datang dari keinginan yang dangkal, melainkan dari kedalaman jiwa yang benar-benar pasrah. Ketika nafas menjadi doa, engkau tidak lagi meminta dengan suara, tapi dengan keberadaanmu sendiri. Dan langit selalu mendengar doa yang demikian. Banyak orang berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi hatinya masih dipenuhi gelisah. Mereka meminta dengan rasa takut kehilangan, berharap sambil menyimpan kecemasan. Padahal doa yang lahir dari kegelisahan seringkali tersangkut di udara karena belum sepenuhnya berserah. Tapi ketika engkau bernafas dengan sadar, tarik dengan rasa syukur, hembus dengan rasa ikhlas, maka doa itu tidak lagi berjarak. Ia langsung naik ke langit dalam bentuk getaran lembut yang membawa pesan, "Aku percaya padamu." Saat engkau sampai pada titik ini, kata-kata menjadi tidak lagi penting. Tidak ada permohonan yang rumit, tidak ada daftar keinginan yang panjang. Hanya kesadaran bahwa setiap nafas yang keluar dan masuk adalah percakapan yang terus berlangsung antara manusia dan Tuhannya. Dalam diam engkau sedang berbicara, dalam pasrah engkau sedang meminta. Inilah bentuk komunikasi tertinggi yang hanya bisa dipahami oleh hati yang benar-benar tenang.
Namun untuk sampai ke tahap itu, seringkali dibutuhkan perjalanan panjang. Rasa kecewa, kehilangan, bahkan putus asa adalah guru yang diam-diam mengantarkanmu ke sana. Ketika semua cara manusia tidak lagi bekerja, barulah kita belajar bernafas dengan benar. Tidak lagi terburu-buru, tidak lagi menahan. Kita mulai memahami bahwa dalam setiap tarikan ada kehidupan, dan dalam setiap hembusan ada penyerahan. Dari sinilah lahir kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan dengan seluruh keberadaanmu. Doa yang melewati nafas tidak membutuhkan waktu lama untuk sampai. Ia seperti arus listrik yang langsung terhubung dengan sumbernya. Tidak selalu dijawab dengan apa yang kita minta, tapi selalu dijawab dengan apa yang kita butuhkan. Kadang jawabannya berupa ketenangan, kadang berupa arah baru, kadang berupa kekuatan untuk tetap bertahan. Namun satu hal pasti, doa semacam ini tidak pernah hilang. Ia menjadi energi yang melingkupi hidupmu, mengatur setiap kejadian agar mengarah pada kebaikan. Mereka yang telah memahami rahasia ini hidupnya tampak ringan. Mereka tidak banyak bicara tentang keajaiban, tapi keajaiban selalu mengikuti mereka. Setiap langkah mereka seolah dijaga, setiap keputusan dipandu. Rezeki datang dengan cara yang lembut, bukan karena mereka lebih beruntung, melainkan karena mereka hidup dalam kesadaran doa yang tidak pernah berhenti. Maka, jika engkau merasa lelah berdoa dengan kata-kata, berhentilah sejenak dan dengarkan nafasmu sendiri. Di sanalah doa paling jernih sedang berlangsung tanpa kau sadari. Tarikanmu adalah penerimaan, hembusanmu adalah penyerahan. Dua hal sederhana itu cukup untuk menggetarkan langit, karena ketika nafas sudah menjadi doa, tidak ada jarak lagi antara engkau dan Tuhan. Yang hanya satu kesadaran, bahwa setiap hembusan hidupmu adalah jawaban darinya. Seringkali kita berpikir bahwa untuk mendapatkan sesuatu, kita harus mengejarnya sekuat tenaga. Kita diajarkan sejak kecil bahwa kerja keras adalah segalanya. Tapi dalam perjalanan hidup, ada hal-hal yang justru datang bukan karena kita mengejarnya, melainkan karena kita membiarkannya datang. Rezeki, ketenangan, dan kesempatan yang sejati bukan hasil dari kejaran, melainkan hasil dari keterbukaan hati. Dan keterbukaan itu lahir dari nafas yang tenang. Ketika seseorang mulai bernafas dengan kesadaran, sesuatu dalam dirinya berubah perlahan. Ia tidak lagi bertindak karena ketakutan, tapi karena keyakinan. Ia tidak lagi berlari karena cemas, tapi melangkah karena yakin setiap langkah sudah dijaga. Di momen itu, dunia tidak lagi terasa seperti medan perang, tapi seperti taman yang luas di mana setiap bunga tumbuh sesuai waktunya. Engkau tidak perlu memetik semua bunga untuk menikmati keindahan taman. Kau hanya perlu hadir dan membiarkan keharumannya mendatangi dirimu. Begitulah cara semesta bekerja ketika engkau berhenti memaksa. Banyak orang yang kelelahan bukan karena pekerjaannya, tapi karena pikirannya yang tak henti mengejar sesuatu yang belum tentu untuknya. Mereka hidup dalam bayangan ketakutan, takut tertinggal, takut gagal, takut tidak cukup. Padahal, setiap tarikan nafas adalah bukti bahwa kehidupan masih berpihak padamu. Jika Tuhan masih memberimu udara untuk bernafas, berarti ada jalan yang masih disiapkan. Kau tidak perlu berlari tergesa-gesa untuk menemukannya. Kau hanya perlu berjalan dengan kesadaran agar tak melewati tanda-tanda yang sudah dipasang untukmu. Ketika hati mulai tenang, kau akan melihat bahwa jalan yang dulu tampak tertutup perlahan terbuka. Bukan karena dunia berubah, tapi karena persepsimu berubah. Nafas yang sadar mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Dari pikiran yang sempit menjadi pandangan yang luas. Kau mulai melihat peluang di tempat yang dulu hanya tampak sebagai masalah. Kau mulai menemukan makna di tengah keterlambatan. Bahkan kegagalan pun terasa bukan sebagai akhir, tapi sebagai bagian dari arah yang lebih besar. Rahasia terbesar dalam hidup bukan tentang bagaimana mempercepat langkah, melainkan bagaimana menyesuaikan ritme. Orang yang terlalu cepat sering kehilangan keseimbangan, sementara yang terlalu lambat bisa tertinggal. Tapi
Tetapi mereka yang berjalan dengan irama nafasnya sendiri selalu tiba di waktu yang tepat. Itulah yang disebut jalan terbuka. Jalan yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi terbentuk oleh keselarasan antara hati dan kehendak ilahi. Ketika kau berhenti mengejar dan mulai mempercayakan langkahmu, dunia justru bergerak lebih cepat membantumu. Pintu-pintu yang dulu tertutup mulai terbuka. Orang-orang yang tepat datang tanpa kau undang, dan rezeki hadir tanpa perlu kau paksa. Semua terjadi bukan karena kau berhenti berusaha, tetapi karena kau belajar untuk mengalir dalam kesadaran. Dan di titik itulah kau menyadari sesuatu yang sederhana tapi dalam. Ternyata, hidup bukan tentang seberapa keras kau berlari, melainkan seberapa tenang kau berjalan. Karena jalan yang benar tidak perlu dibuka dengan kekuatan, cukup dengan kesadaran. Dan kesadaran itu tumbuh dari setiap nafas yang kau jaga dengan syukur dan keikhlasan. Ada masa dalam hidup ketika segalanya tampak buram. Pikiran penuh kekhawatiran, hati dipenuhi ketakutan, dan langkah terasa berat tanpa arah. Kita mencoba mencari pegangan di luar diri, nasihat, motivasi, bahkan hiburan. Tapi semua terasa sementara. Lalu kita lupa bahwa sumber ketenangan itu sebenarnya tidak pernah jauh. Ia hanya tertutup kabut gelisah yang kita ciptakan sendiri. Dan untuk menembus kabut itu, kita tidak memerlukan kekuatan besar. Cukup satu hal sederhana, kesadaran pada nafas. Nafas adalah cahaya yang selalu menyala di dalam dada, bahkan ketika hidup terasa gelap. Ia menjadi jembatan antara pikiran dan jiwa, antara dunia luar dan dunia dalam. Saat kau menarik udara dengan kesadaran, seolah ada sinar kecil yang masuk ke tubuhmu, menembus kegelapan yang menumpuk dari rasa takut dan putus asa. Sinar itu tidak menyilaukan, tapi hangat. Ia mengingatkan bahwa kau masih hidup, dan selama masih hidup masih ada harapan. Ketika seseorang mulai menenangkan nafasnya di tengah kekacauan, ia perlahan menarik kembali kendali atas dirinya. Ia tidak lagi terombang-ambing oleh pikiran yang liar. Ia mulai melihat situasi dengan lebih jernih, tanpa terburu-buru menghakimi. Dalam keheningan itu muncul cahaya kesadaran yang menuntun langkahnya. Kadang bukan solusi yang datang lebih dulu, tapi ketenangan untuk melihat bahwa semua ini belum berakhir. Dan dari ketenangan itulah, jalan keluar mulai tampak. Cahaya tidak pernah datang dari luar. Ia lahir dari ruang sunyi di dalam dada yang selama ini tertutup kabut. Semakin kau menyadari nafasmu, semakin tipis kabut itu. Setiap tarikan mengundang ketenangan. Setiap hembusan menghapus satu lapisan ketakutan. Hingga akhirnya kau melihat dunia dengan cara yang baru. Masalah yang dulu tampak menakutkan kini terlihat sebagai guru. Luka yang dulu terasa berat kini menjadi pintu pembelajaran. Semua berubah bukan karena dunia berganti, tapi karena pandanganmu diterangi oleh cahaya yang muncul dari dalam. Banyak orang mencari cahaya di tempat yang salah, di harta, di jabatan, di pujian, atau di pengakuan. Tapi semua itu hanyalah pantulan cahaya, bukan sumbernya. Cahaya sejati hanya bisa ditemukan di dalam diri, di tempat yang hening dan tak tersentuh oleh kebisingan dunia. Dan nafas adalah kunci untuk menemukannya. Selama kau masih bernafas, berarti sumber cahaya itu masih ada, menunggu untuk kau sadari. Ketika cahaya sudah menembus kabut, hidupmu tidak lagi sama. Kau akan melihat segalanya dengan mata yang baru. Mata yang tidak hanya melihat bentuk, tapi juga makna. Kau menyadari bahwa setiap kejadian, seburuk apapun tampaknya, membawa pesan. Dan pesan itu selalu mengarah pada satu hal, agar kau kembali kepada kesadaranmu sendiri. Karena pada akhirnya, hidup ini tidak pernah benar-benar gelap. Hanya saja, kadang kita menutup mata dengan kabut yang kita buat sendiri. Dan ketika akhirnya kau memilih untuk menenangkan diri, menarik nafas dengan lembut, dan mengizinkan cahaya masuk, semua yang tadinya buram mulai terlihat. Jalan yang dulu tersembunyi kini terbuka. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cahaya di dalam dirimu akhirnya menyala terang.
merasa sudah berusaha keras, tapi hasilnya tetap sama. Seolah-olah kau berdiri di depan pintu besar yang tak mau terbuka, meski sudah kau ketuk berkali-kali. Kau mencoba berbagai cara, lebih banyak bekerja, lebih banyak berdoa, lebih banyak berharap. Namun semuanya terasa sia-sia, hingga akhirnya kau menyerah, berpikir bahwa mungkin pintu itu memang bukan untukmu. Padahal, bisa jadi masalahnya bukan pada pintunya, melainkan pada cara mengetuknya. Banyak orang mengira bahwa kunci kehidupan ada pada kekuatan tangan, padahal kuncinya ada pada kedalaman nafas. Pintu rezeki, kebahagiaan, bahkan jalan takdir tidak terbuka oleh paksaan, tapi oleh keselarasan. Saat hati masih tergesa dan pikiran masih penuh cemas, pintu itu akan tetap tertutup rapat. Tapi ketika seseorang mulai menarik nafas dengan tenang, ketika ia belajar pasrah tanpa kehilangan arah, perlahan engsel pintu itu berderit. Dan tanpa suara keras, pintu yang dulu tertutup mulai terbuka dengan sendirinya. Nafas yang sadar adalah kunci yang paling halus tapi paling kuat. Setiap tarikan nafas dengan rasa syukur, seperti memutar anak kunci di gerbang kehidupan. Setiap hembusan dengan rasa pasrah seperti membuka satu demi satu gembok yang menghalangi jalan. Mungkin prosesnya tak secepat yang diinginkan, tapi hasilnya selalu pasti. Karena tidak ada pintu yang bisa menolak mereka yang mengetuknya dengan hati yang damai. Coba renungkan sejenak. Selama ini mungkin kau mengetuk dengan panik. Kau berdoa tapi sambil mengeluh, berusaha tapi sambil takut gagal. Getaran itu meski tak terdengar, terasa oleh alam. Dan alam hanya merespons apa yang kau pancarkan. Tapi ketika kau mulai menenangkan diri, berhenti melawan, dan memilih percaya, sesuatu yang berbeda terjadi. Nafasmu menjadi teratur, hatimu melembut, dan semesta pun ikut membuka jalannya. Saat itulah pintu yang pernah terkunci akhirnya bergeming, memberi ruang bagi cahaya untuk masuk. Pintu kehidupan tidak pernah benar-benar tertutup. Ia hanya menunggu getaran yang tepat untuk dibuka. Dan getaran itu lahir dari keseimbangan antara usaha dan pasrah. Engkau tetap bergerak, tapi tidak lagi dengan ketakutan. Engkau tetap berdoa, tapi tidak lagi menuntut. Setiap langkahmu menjadi bentuk zikir yang hidup. Setiap tarikan dan hembusan nafasmu menjadi doa yang mengetuk pintu langit tanpa suara. Ketika akhirnya pintu itu terbuka, kau akan melihat sesuatu yang membuatmu terdiam. Ternyata apa yang selama ini kau kejar tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggumu untuk siap menerimanya. Rezeki, kedamaian, dan kebahagiaan itu tidak pernah hilang. Mereka hanya menunggu saat hatimu cukup lapang untuk menampungnya. Jadi, jangan marah pada pintu yang belum terbuka. Jangan menyesali masa lalu yang tertutup rapat. Setiap pintu punya waktunya, dan waktu itu sering datang bukan ketika kau paling bersemangat, tapi ketika kau paling tenang. Saat nafasmu menjadi doa, saat hatimu berhenti menuntut, maka pintu yang pernah terkunci akan terbuka. Bukan karena kau memaksanya, tapi karena ia memang ditakdirkan untuk terbuka ketika dirimu sudah siap memasukinya. Ada orang yang hidupnya tenang, namun selalu cukup. Ia tidak banyak bicara tentang rezeki, tapi kehidupannya dipenuhi keberkahan. Tidak ada yang mencolok, tidak ada yang berlebihan, tapi segalanya terasa pas dan mengalir. Sementara di sisi lain, ada orang yang sibuk berlari, berburu, dan membuktikan diri. Mereka tampak berlimpah, namun jiwanya selalu haus, seperti air yang terus menguap sebelum sempat memadamkan dahaga. Itulah bedanya antara rezeki yang datang dari kesadaran dan rezeki yang lahir dari keinginan. Yang satu tenang, yang lain berisik. Kelimpahan sejati tidak diukur dari jumlah yang terlihat, melainkan dari rasa cukup yang dirasakan. Ia lahir dari hati yang damai, dari nafas yang teratur dan selaras dengan kehidupan. Ketika seseorang hidup dalam kesadaran, ia berhenti membandingkan diri. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki ritme dan jalan masing-masing. Ia tidak iri pada yang lebih dan tidak meremehkan yang kurang. Ia
hanya bersyukur pada setiap tarikan nafas yang masih diberikan, karena ia tahu disitulah sumber kelimpahan yang sebenarnya dimulai. Kelimpahan yang tidak berisik hadir seperti embun pagi, lembut tapi menyegarkan. Ia datang tanpa membuat gemuruh, tapi memberi kehidupan pada apapun yang disentuhnya. Orang-orang yang telah menemukan ketenangan dalam nafasnya memancarkan aura seperti itu. Mereka jarang menuntut, jarang berdebat, dan jarang mengeluh. Kehadiran mereka saja sudah membuat suasana sekitar terasa lebih ringan. Tanpa disadari, mereka menjadi magnet bagi kebaikan karena hati yang tenang selalu memanggil energi yang serupa. Dalam kesunyian mereka memahami bahwa rezeki bukan sesuatu yang harus dicari dengan teriakan, tapi cukup dipanggil dengan syukur. Semakin sedikit seseorang bergantung pada keinginan, semakin lapang jalan datangnya berkah. Karena ketika hati berhenti berisik, semesta bisa berbicara dengan lebih jelas. Ia mengirimkan petunjuk lewat kejadian kecil, lewat orang-orang yang ditemui, atau bahkan lewat keheningan yang memberi inspirasi. Namun, hanya hati yang tenang yang mampu mendengarnya. Kau mungkin pernah melihat seseorang yang hidup sederhana, tapi wajahnya bersinar penuh ketenangan. Mereka tidak punya banyak harta, tapi hidupnya terasa kaya. Rahasianya sederhana. Mereka hidup dalam rasa cukup. Setiap nafas adalah ucapan terima kasih. Setiap hembusan adalah tanda percaya. Dengan cara itu, mereka mengundang kelimpahan tanpa membuat keramaian. Rezeki yang datang pun tidak terburu-buru pergi, karena diterima dengan kesadaran, bukan dengan nafsu. Kelimpahan yang sejati tidak menimbulkan kegaduhan. Ia tidak membuatmu sombong, tidak membuatmu cemas kehilangannya. Ia menenangkan, bukan mengguncang. Karena kelimpahan sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang menyadari bahwa kau sudah cukup, bahkan sebelum dunia memberimu lebih. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, kau akan memahami sesuatu yang sederhana tapi mendalam. Ternyata kebahagiaan bukan hadiah dari dunia luar, melainkan gema dari hati yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Di titik itu, kau tidak lagi sibuk mengejar tanda-tanda rezeki, karena hidupmu sendiri telah menjadi tanda bahwa rezeki itu selalu ada. Diam, lembut, dan penuh berkah. Hidup bukan tentang seberapa cepat kita bergerak, tetapi seberapa seimbang kita berjalan. Banyak orang jatuh bukan karena mereka berhenti, tapi karena mereka terlalu cepat tanpa mengenali iramanya sendiri. Begitu pula dengan nafas. Ada ritme yang diciptakan untuk kita, ritme yang menjadi jembatan antara tubuh dan jiwa. Jika ritme itu dijaga, hidup terasa ringan. Tapi jika dilupakan, segalanya menjadi terburu-buru, berisik, dan kehilangan arah. Menjaga ritme nafas bukan berarti berhenti berusaha. Ini bukan tentang malas atau menyerah pada keadaan. Justru di dalam ritme yang tenang, usaha menjadi lebih efektif, keputusan lebih tepat, dan energi tidak terbuang percuma. Seperti seorang penari yang tahu kapan harus melangkah dan kapan harus diam, kehidupan juga membutuhkan keseimbangan antara gerak dan jeda. Orang yang memahami ini tidak tergesa-gesa dalam ambisi, tapi juga tidak pasif dalam menunggu. Ia bergerak dengan kesadaran, mengikuti aliran waktu tanpa kehilangan tujuan. Bayangkan kehidupan seperti lagu panjang yang penuh nada. Nafasmu adalah tempo yang menentukan keindahan lagu itu. Jika terlalu cepat, musik kehilangan maknanya. Jika terlalu lambat, lagu terasa hambar. Tapi jika ritmenya pas, setiap nada terdengar harmonis. Begitu pula dengan hidup. Ritme nafas yang tenang membuatmu selaras dengan ritme semesta. Engkau tahu kapan harus bertindak, kapan harus menunggu, dan kapan harus menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Namun menjaga ritme bukan hal yang mudah. Dunia modern memaksamu untuk terus bergerak, terus produktif, terus membuktikan diri. Dari pagi hingga malam, kita dibanjiri suara-suara yang membuat dada sesak, target, berita, ambisi, kekhawatiran. Tanpa sadar, nafas menjadi pendek, ritme kehidupan pun kacau. Tubuh lelah, pikiran bising, dan hati kehilangan arah. Padahal, keseimbangan bukan sesuatu yang bisa ditemukan di luar,
ia harus dibangun dari dalam. Mulailah dari hal kecil, berhenti sejenak di tengah kesibukan. Tarik nafas perlahan, rasakan udara yang masuk melewati dada, lalu hembuskan dengan lembut. Lakukan tanpa tergesa, lakukan tanpa tujuan lain selain ingin hadir. Di momen itu, kau sedang melatih dirimu untuk mendengarkan ritme aslimu sendiri, ritme yang selama ini tertimbun oleh kebisingan dunia. Dan semakin sering kau melakukannya, semakin mudah kau menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Ritme nafas yang stabil melahirkan konsistensi batin. Dari konsistensi itu tumbuh keteguhan, dan dari keteguhan muncul keajaiban-keajaiban kecil yang sering kita sebut keberuntungan. Orang yang mampu menjaga ritme nafasnya jarang terburu-buru dalam mengambil keputusan. Mereka tidak mudah panik, tidak mudah marah, dan tidak mudah kehilangan arah. Hatinya seperti danau tenang yang memantulkan cahaya apapun yang mendekat, dan di sanalah rahasia besar itu bersembunyi. Hidup tidak perlu berlari untuk sampai. Kau hanya perlu menemukan irama yang sesuai dengan jiwamu, lalu menjaganya dengan lembut. Karena ketika ritme sudah selaras, segala hal di sekitarmu ikut menyesuaikan. Rezeki, cinta, dan kesempatan datang tepat pada waktunya. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, tapi selalu tepat. Seperti nafas yang tidak pernah salah waktu ketika ia tahu ritme yang harus dijaga. Pada akhirnya, setiap perjalanan memiliki ujung. Bukan untuk berhenti, tapi untuk memberi ruang bagi bab baru yang menanti. Begitu pula dengan hidup. Setiap tarikan dan hembusan nafas bukan hanya tanda bahwa kita masih hidup, tetapi juga pengingat bahwa ada yang harus dilepas agar sesuatu yang baru bisa masuk. Hidup adalah siklus antara menerima dan menyerahkan. Dan mereka yang memahami irama itu akan berjalan tanpa takut kehilangan. Selama ini mungkin kita terlalu sering menggenggam. Genggaman pada masa lalu, pada rencana yang tak berjalan, atau pada orang-orang yang telah pergi. Kita berusaha keras mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah selesai. Padahal, semakin erat kita menggenggam, semakin sesak dada ini rasanya. Hingga akhirnya kita lupa, selama nafas masih berlanjut, kita selalu punya kesempatan untuk memulai lagi. Karena hidup bukan tentang berapa kali kita jatuh, tapi seberapa dalam kita mampu menarik nafas, berdiri, dan melangkah lagi. Nafas terakhir dari bab yang lama bukan berarti akhir dari segalanya. Ia adalah jeda, ruang hening sebelum nada baru dimulai. Saat kita menutup satu bagian hidup dengan kesadaran, kita memberi tempat bagi cahaya baru untuk masuk. Mungkin rasanya berat, seperti kehilangan arah, tapi di balik kekosongan itu ada kelahiran yang sedang menunggu. Sama seperti paru-paru yang harus dikosongkan lebih dulu sebelum bisa diisi oleh udara segar. Hati pun perlu melepaskan agar bisa menerima yang lebih baik. Ketika seseorang belajar melepas dengan sadar, hidup menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi takut akan perubahan. Ia tahu bahwa semua yang datang dan pergi hanyalah bagian dari napas semesta yang lebih besar. Tidak ada yang benar-benar hilang, semua hanya berganti bentuk. Rezeki yang dulu berupa angka mungkin kini hadir dalam bentuk kedamaian. Pertolongan yang dulu datang dari manusia, kini datang dari keyakinan. Semua berubah, tapi maknanya tetap. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti berhembus di antara setiap nafas kita. Di titik ini, kita mulai memahami makna sebenarnya dari pasrah. Pasrah bukan menyerah, bukan pula berhenti berusaha. Pasrah adalah saat di mana hati dan takdir berdamai, di mana engkau tidak lagi menuntut kehidupan untuk berjalan sesuai keinginanmu, tapi mempercayai bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari perjalananmu menuju kedewasaan batin. Nafas menjadi pengingat abadi bahwa setiap kehilangan adalah ruang bagi sesuatu yang lebih besar untuk datang. Maka ketika kau menarik nafas hari ini, bayangkan kau sedang menyambut hidup yang baru. Dan ketika kau melepaskannya, lepaskan pula semua yang sudah seharusnya pergi. Rasa takut, kecewa, dan penyesalan. Biarkan semuanya mengalir bersama udara yang keluar dari tubuhmu. Karena begitulah cara semesta bekerja. Yang dilepaskan akan diganti, yang disadari akan dituntun, dan yang dijaga dengan syukur akan dilipat ganda.
berlanjut, perjalanan belum selesai. Setiap tarikan adalah awal, setiap hembusan adalah penutup. Dan ketika dua hal itu bersatu dalam kesadaran, di sanalah engkau menemukan kedamaian sejati, ketenangan yang tak lagi bergantung pada dunia, tapi tumbuh dari dalam dada yang telah berdamai dengan semua babnya, termasuk yang kini perlahan ditutup dengan penuh syukur.